Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sudah disiapkan bukunya? Kalau sudah, ayo kita buka di halaman 14 ya, di buku paketnya ya. Dilihat ada materi inti subtema 3. Nah, materi inti subtema 3 ini kita akan belajar tentang ungkapan perintah ya. Nah, kita akan belajar tentang ungkapan perintah. Apa sih ungkapan perintah itu? Nah, ungkapan perintah itu adalah ucapan perintah digunakan saat kamu ingin meminta atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Saat mengucapkan kalimat perintah, kamu sebaiknya menggunakan bahasa yang santun. Misalnya dengan kata tolong. Setiap kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Selain menggunakan kata tolong, kamu bisa menggunakan akhiran lah atau kan saat membuat kalimat perintah. Nah, di sini ada contohnya ya anak-anak. Di sini contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Letakkan buku itu di atas meja. Nah, sebelum kita membuat ungkapan perintah, kita bisa mengetahui ya ciri dari kalimat perintah itu sendiri ya. Nah, ciri kalimat perintah ada 3 ya. Diingat, boleh ditulis ya. Ciri kalimat dari kalimat perintah ada 3. Yang pertama, tadi apa yang pertama? Diakhiri dengan tanda seru. Nah, tanda seru ini ya, seperti angka 1 ada titik di bawah. Nah, ciri yang kedua, menggunakan kata tolong. Kenapa harus menggunakan kata tolong? Karena ketika kita membuat kalimat perintah harus menggunakan kata tolong, karena kata tolong ini termasuk kata yang santun ya. Jadi menggunakan bahasanya yang santun. Nah, ciri yang ketiga, menggunakan akhirat lah atau kan. Nah, tadi sudah ada contohnya ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tadi di contoh itu ada tanda seru ya. Nah, tanda seru diakhiri dengan tanda seru. Lalu tanda apa saja yang ada di kalimat tersebut? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ada akhiran lah ya, buanglah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat tersebut seseorang ingin meminta atau menyuruh orang itu untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, yang kedua, letakkan buku itu di atas meja. Nah, di sini menggunakan akhiran kan ya, letakkan buku itu di atas meja. Nah, diakhiri tanda seru. Nah, boleh ya ditulis ya. Ciri kalimat perintah ada 3. Nah, kapan kita bisa menggunakan kalimat perintah? Nah, kita dapat menggunakan kalimat perintah saat meminta atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Nah, yang tadi ya, contohnya seperti buanglah sampah pada tempatnya. Lalu, apa tanda baca yang digunakan di akhir kalimat perintah? Tanda apa ya yang digunakan di akhir kalimat perintah? Ini ya, diakhiri dengan tanda seru. Diakhiri tanda seru ya. Lalu, kata apa yang digunakan dalam kalimat perintah? Nah, kata apa yang digunakan dalam kalimat perintah? Kata yang digunakan dalam kalimat perintah adalah kata tolong ya. Kata yang digunakan kata tolong atau diakhiri dengan lah atau kan. Nah, di sini ada latihan 1 ya. Disimak latihan 1-nya ya. Nah, di sini ada latihan 1, menentukan kalimat perintah. Nah, di sini perintahnya, berilah tanda checklist pada kalimat yang menggunakan ungkapan perintah. Nah, yang pertama, soal yang pertama, matikan kipas angin itu, Made. Nah,
Ini kalimat perintah bukan? Kalimat perintah ya. Di sini ada akhiran kan dan diakhiri dengan tanda seru ya. Berarti ini kalimat perintah ya. Nanti di checklist ya di sini ya anak-anak ya. Nah, di sini matikan kipas angin. Kipas angin itu Made, berarti seseorang menyuruh Made untuk mematikan kipas angin itu ya. Lalu yang kedua, ayo kita ke perpustakaan. Nah, kalimat ini kalimat perintah bukan? Bukan ya, karena kata ayo atau mari merupakan tanda ajakan ya. Contoh seperti kalimat yang kemarin ya. Di sini kalimat ajakan ya. Ayo kita ke perpustakaan. Nah, lalu berarti di sini tidak harus di checklist ya. Ini salah. Nah, yang ketiga, barislah dengan rapi anak-anak. Nah, di sini kalimat perintah bukan? Di sini kalimat perintah ya. Di sini ada menggunakan akhiran lah ya. Barislah dengan rapi anak-anak. Nah, diakhiri dengan tanda seru. Berarti ini kalimat ungkapan perintah. Berarti ini di checklist ya. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 soalnya dengarkan percakapan berikut dengan seksama. Nah, di sini ada ibu guru, ada seluruh siswa dan Made yang sedang percakapan ya. Ibu guru berkata, "Selamat pagi anak-anak." Lalu seluruh siswa menjawab, "Selamat pagi, Bu." Lalu ibu gurunya berbicara lagi, "Sebelum kita mulai pelajaran baru, kalian harus mengumpulkan PR kalian terlebih dahulu." Nah, lalu, "Made, kumpulkan PR kamu dan teman-temanmu di meja ibu ya." Kata Made, "Baik, Bu." Nah, sebutkan kalimat perintah yang terdapat dalam percakapan tersebut. Mana yang menjadi kalimat perintah dalam percakapan di sini? Ada tidak? Ingat ya, menggunakan akhiran la ataukah, lalu diakhiri dengan tanda seru. Mana ya? Di sini ya. Ada ya. Made, kumpulkan PR kamu dan teman-temanmu di meja ibu ya. Nah, di sini ada ya. Diakhiri dengan tanda seru. Lalu apa lagi? Nah, menggunakan akhiran kan ya. Di sini Made diminta oleh ibu guru untuk mengumpulkan PR bukunya dan buku teman-temannya di meja ibu guru. Nah, ini ya kalimat perintahnya ya. Made, kumpulkan PR kamu dan teman-temanmu di meja ibu ya. Nah, lalu dibalik lagi ya, di halaman 16. Kalau yang ini kita lewat ya, soalnya karena ini adalah ada sebuah lirik lagu ya, kita lewat. Nah, di sini kita lanjut di latihan kedua, melengkapi dan menulis kalimat perintah. Nah, di sini yang pertama, lengkapilah kalimat-kalimat berikut sehingga menjadi kalimat perintah. Gunakan akhiran lah ataukah untuk melengkapinya. Nah, di sini ada huruf A sampai J ya. Di sini ada sebuah kalimat perintah, namun belum lengkap ya di depannya ya. Nah, di sini sudah ada tandanya ya, tanda serunya. Di belakang diakhiri oleh tanda seru ya. Di sini tanda seru semua ya. Di sini merupakan ciri dari kalimat perintah. Namun di depan kalimatnya belum sempurna ya, belum ada kata perintah, baru saja ada kalimat keterangannya. Nah, di sini kosong ya, belum diisi ya kalimat perintahnya. Lalu keterangannya, papan tulis itu Tony. Nah, kira-kira apa ya kalau sudah ada kata papan tulis itu Tony? Berarti perintah untuk menghapus papan tulis ya. Biasanya kalau di kelas papan tulis itu kotor ya, banyak tulisan yang sudah dipakai oleh ibu guru atau bapak guru ya. Jadi di sini ada kalimat
hapuslah papan tulis itu, Tony. Berarti yang A ini kalimat perintahnya hapuslah ya. Hapuslah papan tulis itu, Tony. Nah, lalu yang kedua, kebersihan di ruangan kelas. Nah, kebersihan di ruangan kelas apa ya perintahnya? Nah, biasanya kalau dalam ruangan itu kita harus ruangannya rapi ya, agar kita nyaman belajarnya. Nah, di sini ada keterangan kebersihan di ruangan kelas. Jadi perintahnya biasanya apa yang berkaitan dengan kebersihan? Nah, biasanya jagalah kebersihan di ruangan kelas. Nah, berarti di sini kalimat perintahnya jagalah kebersihan di ruangan kelas. Jadi di sini agar ruangan kelas itu agar terjaga ya, agar tidak kotor, harus dijaga dengan kebersihan. Nah, terus yang bagian C, buku-buku ini ya. Nah, kira-kira kalau ada keterangan buku-buku ini, berarti buku-bukunya itu dalam keadaan belum rapi ya, atau dalam keadaan berantakan, tidak tersusun rapi. Nah, di sini buku-buku ini ya, apa kalimat perintah yang pas untuk kalimat yang bagian C? Yang pas adalah rapikan buku-buku ini ya. Nah, berarti yang C rapikan ya. Lalu yang D sampai J nanti dikerjakan sendiri ya di rumah tugasnya. Jadi dari bagian huruf D sampai J, lalu bagian nomor 2, nomor 3 sampai pilihan jawaban ya. Soal pilihan jawaban ya sampai halaman 17. Tadi sama Murayhan sudah dikasih contoh ya kalimat perintahnya ya, kalimat untuk melengkapi kalimat perintah ini. Tadi 3 yang pertama, isi yang pertama hapuslah. Hapuslah. Yang kedua, jagalah ya. Jagalah. Yang ketiga, tadi rapikan. Bukan 1, 2 ya, tetapi ABC ya. Bagian A, bagian B, lalu bagian C. Nah, sudah Murayhan kasih contoh ya isinya untuk melengkapi kalimat perintah yang di latihan 2. Nanti sisanya E sampai J berlatih untuk sendiri ya di rumah. Nanti dilanjut di latihan yang kedua, latihan kedua di bagian 2, soal 2, soal 3 dan soal pilihan ya. Di sini ada soal pilihan. Kita pilih ya. Di sini kita pilih mana jawaban yang tepat untuk soal ini. Nah, untuk materi ungkapan perintah sampai di sini dulu ya. Nanti pekan depan insya Allah Murayhan lanjut lagi. Kita akan melanjutkan latihan di halaman 18 sampai 19. Untuk hari ini tugasnya hanya melengkapi kalimat perintah di latihan 2 bagian 1 dari huruf D sampai J, dan latihan 2 di nomor 2, di nomor 3 sampai soal pilihan ya. Di sini soal pilihannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya soal pilihannya. Berarti soal pilihannya 5. Bagian 2, soal 3 dan melengkapi sisa yang latihan pertama. Nah, untuk mata pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya anak-anak. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum.